Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara sebuah pengisian aki itu berjalan dengan baik atau berfungsi dengan normal, dan kita bisa mengetahui beberapa macam dari sebuah sistem pengisian. Yang dimana sistem pengisian itu adalah menggunakan arus DC atau arus searah, dimana kita bisa melihat pada sebuah fungsi, pada sebuah diode seperti ini. Diode yang di depan saya ini adalah diode 6 ampere, dimana alat ini berfungsi untuk mengubah arus AC dari mesin atau arus bolak-balik supaya diterima atau bisa masuk ke dalam sistem pengisian pada aki motor. Jadi saat kita gunakan di motor, dari spool mesin ke aki itu tidak bisa langsung masuk ke dalam aki dikarenakan belum dirubah ke satu arah. Oke, karena untuk sistem pengisian atau arus DC itu mempunyai kutub positif dan negatif, sama seperti pada diode ini, dimana saat arus ini mengalir adalah dari bagian kiri ke kanan, tetapi untuk bagian kanan ke kiri ini tidak bisa. Oke, seperti ini, dan kita bisa lihat beberapa tanda atau strip pada diode 6 ampere ini, dimana untuk warna yang putih seperti ini adalah bagian positifnya. Oke, bagian positifnya, atau dimana arus itu mengalir dari arus AC dari mesin kemudian mengalir ke arus DC dan dilanjutkan atau menyimpan ke aki, dimana aki tersebut harus menerima voltase yang aman saat kita lakukan pengisian pada sebuah aki 12 volt. Untuk aki 12 volt adalah 14,5 volt, itu nilai amannya. Dan di sini kita akan berbagi tips cara mengetahui sistem dari pengisian yang baik atau berfungsi dengan normal. Kita akan siapkan sebuah AVO digital, kita arahkan ke simbol diode seperti ini, simbol diode. Seperti ini kita lihat. Kita akan coba hubungkan untuk AVO-nya ini, untuk konektornya positif dan negatifnya kita hubungkan. Seperti ini timbul bunyi dan ini langsung terhubung karena tidak ada hambatan. Seperti ini. Dan saat kita lepas ini ke angka 1 atau tidak terhubung sama sekali. Jadi saat kita hubungkan itu seperti ini. Tidak ada hambatan atau 0 ohm. Untuk satuannya 0 ohm. Dan kita akan coba ukur pada diode ini. Kita pasang. Ini untuk jalur positifnya di sini, kita coba. Kita pasang. Ini tidak terkonek atau tidak terhubung karena di sini ada nilai 1, angka 1. Seperti ini. Kita bisa lihat dari stripnya di sini. Untuk positifnya di sini, untuk tandanya, untuk mengetahui lebih mudah. Ini tidak berjalan atau arusnya tidak mengalir atau tidak terhubung. Kita akan coba pindah posisinya, yang hitam atau negatif ke strip sebelah kanan dan yang kiri ke positif. Teman, ini ada perubahan. Ini ada angka resistansi dari diode ini adalah 700 ohm. Ini. Sekali lagi.
untuk angkanya. Maaf ini kabelnya kurang connect. Jadi angkanya 439 ohm. Begitu. Dan kita bisa mengetahui dari kondisi di mana diode ini kita ukur, atau diode ini kita ketahui posisinya. Jadi untuk saat kita ukur ini, untuk posisi dari konektor antara plus dan min ini terbalik. Jadi intinya saat kita ukur ini seharusnya positifnya di sini, tapi saat kita lakukan pengetesan tadi tidak berjalan, dan normalnya untuk positifnya itu di sebelah kiri dan negatifnya di sebelah kanan. Seperti itu cara kerja atau pengukuran dari sebuah diode, dimana saat kita pasang di motor untuk lebih memudahkan prinsip kerja dari diode adalah dimana ini jalur terdapat kutub negatif dan harus dialirkan ke positif aki. Jadi di sini untuk lebih mudahnya, di sini arus AC atau arus bolak-balik dari spool mesin, kemudian diarahkan ke arus DC atau dilanjutkan ke aki, seperti itu. Teman, dan untuk diode ini tidak bisa atau cuman hanya mengalirkan arus AC menuju DC dengan voltase yang sesuai dengan input di spoolnya itu sendiri. Kita misalkan di input mesin. Teman, kita misalkan di input dari spool mesin atau spool pengisian. Di sini saat kita putar dari magnetnya atau motornya itu dihidupkan, ini bisa mencapai voltase 100 volt atau 60 volt. Jadi saat kita putar kita hidupkan motornya, ini diode ini bisa mengalirkan arus atau voltase yang begitu tinggi saat output di ujung dari diodenya sini. Saat pemasangan seperti ini outputnya sangat besar sekali, bisa mencapai 60 volt DC, dan ini sangat fatal sekali untuk sistem kelistrikan motor, terutama untuk motor lama itu CDI. Jadi sangat berpengaruh sekali, atau sangat bisa merusak dari komponen itu sendiri, terjadi kerusakan yang lebih besar dikarenakan voltase yang melebihi batas dari input atau keluaran dari fungsi dari komponen elektronik di motor, seperti flasher ataupun klakson. Seperti flasher atau otomatis rating seperti ini, kita bisa mengetahui dimana saat alat ini digunakan adalah harus di sekitaran 12 volt sampai 15 volt supaya lebih awet dan tidak terjadi kerusakan pada sistem pengisian DC. Ini pengisian DC, pengisian yang menggunakan arus aki, dimana ada kutub positif dan negatif dari kapasitor ini. Jadi seperti itu inti mudahnya. Dan untuk pengaturan supaya sistem pengisian di output dari mesin kita supaya tidak terlalu besar atau melebihi batas, di sini disiapkan oleh alat yang kita bisa lihat pada sebuah motor atau sistem pengisian, yaitu kiprok, di mana kiprok ini mengatur output voltase supaya lebih stabil ke dalam sistem pengisiannya ke aki, yaitu yang dibutuhkan adalah 14,5 volt untuk standar dari semua motor, itu 14,5 volt, supaya nanti tidak terjadi over voltase yang bisa menyebabkan kerusakan CDI, part-part komponen lainnya, elektronik lainnya pada motor maupun pada aki itu sendiri, yang bisa menyebabkan
akinya atau pelajarnya itu tidak bisa menyimpan arus atau bahkan mengalami kerusakan permanen dikarenakan overvoltase sehingga pelajarnya itu menjadi retak-retak. Oke, seperti itu. Dan di sini untuk untuk kiprok seperti ini sama fungsinya atau cara kerjanya adalah saat kita ukur sama prinsipnya dengan diode seperti ini. Oke, saat kita ukur nanti ini sama untuk resistansinya atau seperti diode, tapi ada perbedaan pada komponen di dalamnya sini. Karena di sini itu komponen orisinil atau kiprok orisinil ini lebih kuat dan tahan lama, dimana fungsi dari kiprok ini adalah mengubah arus mengubah arus AC ke DC atau voltase dari spool mesin ke aki. Ini sangat besar sekali sehingga terjadi panas. Panas yang begitu kuat sehingga untuk kiprok seperti ini orisinil ini adalah komponennya yang begitu kuat dan tentunya pendinginnya itu lebih lebar. Ini tujuannya supaya untuk mengurangi efek panas pada saat proses sistem pengisian. Dan ada dua buah jenis pada bagian kiprok motor. Ini adalah sistem pengisian dan sistem penerangan. Jadi saat melakukan penerangan atau lampu motor dinyalakan ini juga berfungsi untuk menahan beban arus yang begitu besar pada spool supaya lampu di motor itu tidak cepat putus. Jadi arus yang dikeluarkan pada spool kemudian masuk ke kiprok, dari kiprok kemudian dilanjutkan ke lampu motor dan sisa voltase yang begitu besar dari lampu motor ini supaya tetap stabil tidak mengalami putus pada dopnya ini dibuang ke ground atau ke bodi motor lagi. Seperti itu fungsi dari kiprok ini sehingga saat kita gunakan ini kiproknya lebih hangat atau panas. Dan jika suatu kiprok mengalami kerusakan parah pada sistem lampu utama ini biasanya kiproknya ini terlalu panas atau short, dimana voltase dari sistem lampu ini menjadi rendah atau lampunya itu redup. Ini adalah salah satu kerusakan dari sistem penerangan lampu. Dan di sini terdapat sebuah kiprok ini, kita lihat ini kiprok yang saya pegang seperti ini mengalami kerusakan pada bagian sistem pengisian atau sistem ke aki. Kita bisa menggunakan abu digital seperti ini, kita ukur dimana resistansi dari kiproknya itu sendiri menggunakan simbol diode pada abu, baik abu digital maupun abu analog. Ini untuk pin dari kiprok yang warna hijau. Di sini adalah kita ukur sistem pengisiannya. Ini yang atas ke jalur pengisian spool dan yang bawah adalah jalur jalur ke aki, sistem pengisian ke aki. Kita coba lihat, kita konekkan seperti ini. Seperti ini kita pasang seperti ini. Ini masih terhubung. Ini terhubung. Kita coba pasang. Tidak ada connect atau tidak terhubung karena di sini angkanya 1. Seperti ini. Kita coba balik posisinya. Kita coba balik posisinya. Ini juga tidak terhubung. Tidak terhubung. Seperti itu. Dan di sini adalah kiprok yang mengalami kerusakan pada sistem pengisian seperti ini. Dan
Di sini saya siapkan kiprok satunya lagi. Ini untuk sistem pengisian punyanya Yamaha, Suzuki. Ini sama menggunakan kiprok seperti ini, Vega, Suzuki Smash, ataupun Vario 110 sama menggunakan kiprok warna hijau. Dan di sini untuk warna hitam adalah punyanya Honda lama, itu Grand, Legenda maupun Super lama. Oke teman-teman, kita ambil bagian jalur untuk pengisian pada kiprok berwarna hitam. Ini adalah sistem pengisian ke sepul dan sini ke aki. Kita coba ukur ini. Ukur seperti ini, kita coba dulu. Oke, kita minnya yang ke sistem pengisian, positifnya ke sistem aki. Oke, tidak connect. Oke, kita coba balik. Oke, kita bisa lihat ada resistansi. Ada resistansi atau nilai ohm yang keluar saat kita hubungkan seperti ini. Sama seperti fungsinya pada diode. Sama fungsinya pada diode seperti ini. Seperti ini teman-teman, cara untuk mengetahui atau mengukur dari kerusakan kiprok pada motor. Kita bisa gunakan jalur atau posisi kabel dari motor, dimana untuk jalur ke aki ini kita gunakan yang japit negatif, jalur yang pengisian kita gunakan ke jalur sepul, dimana kita cari posisi dimana sistem input pada sepul mesin dan output pada ke sistem pengisian ke aki. Seperti ini posisinya untuk melihat sebuah kiprok yang normal atau baik. Karena untuk kiprok yang asli atau original, di dalamnya ini adalah sebuah SCR. Saya dulu pernah bongkar SCR BT157. Oke teman, dimana di dalamnya ada sebuah SCR BT151 seperti ini dan beberapa diode designer di dalamnya. Semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya untuk mengetahui sistem rangkaian di kiprok. Ini teman-teman bisa melihat di Google, kita cari rangkaian kiprok. Ini pasti ada rangkaiannya seperti ini, BT151. Seperti ini. Teman-teman, dan di sini ada sebuah aki motor. Dimana sebuah aki itu bisa berfungsi baik saat kita lakukan pengisian atau kita cas, itu bisa masuk dari arusnya. Dari arus positif, dari sepul mesin ke kutub positif aki, dimana kita bisa mengetahui dengan mudah tentang ciri-ciri dari sistem pengisian yang baik pada sebuah aki. Ini kita bisa lihat dari voltase aki itu sendiri. Ini adalah cara yang termudah yang bisa kita lakukan. Di sini saya pindah posisinya, kita arahkan ke 20 volt DC. Kita ukur dari voltase akinya. Teman, ini untuk voltase akinya cuma 1 volt, jadi di sini sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali dari sistem pengisiannya, dari voltase akinya sangat rendah sekali, dimana untuk aki 12 volt seperti ini seharusnya itu 12 volt. 12 volt.
atau setidaknya 11,5. Ini sangat rendah sekali, dan di sini sudah mengalami kerusakan yang permanen atau tidak bisa kita perbaiki lagi. Oke, ini sudah saya lubangi seperti ini. Oke, sudah saya lubangi dan saya masukkan air aki yang biasa. Kemudian saya cas, ini tidak bisa masuk arusnya. Oke, tidak bisa masuk arusnya. Ini voltasenya cuman seperti ini, dan ini sudah saya cas lama sekali, sekitaran 24 jam, tidak ada pengaruh sama sekali. Ini berarti mengalami kerusakan yang patah, yang dimana di dalam sel-selnya itu untuk pelajarnya ini sudah pecah atau sudah mengangkat semua. Jadi plat-platnya itu tidak ada atau tidak terhubung sama sekali. Ini hanya air aki yang bisa menghantarkan arus, sehingga voltasenya cuman seperti ini, 1 volt. Dan kita akan coba reaksi dari aki ini saat kita cas. Oke, seperti ini. Ini voltasenya cuman 1 volt. Kita coba cas. Di sini saya siapkan kabel cas. Ini saya menggunakan cas dari kiprok motor, sama seperti kiprok motor pada motor orsinil. Oke, kita cas. Oke, di sini saya menggunakan kiprok orsinil. Kita hidupkan casnya. Kita lihat dari voltasenya. Ini voltasenya tidak stabil. Oke teman, ini sudah saya on kan dari casnya. Dimana saat kita cas itu nilai voltasenya 16,7 volt, 16,7 volt, jadi sangat besar sekali untuk voltasenya. Oke, seperti ini. Tetapi arus yang masuk ke akinya itu tidak ada atau tidak bergerak sama sekali dari ampere meternya. Oke, seperti ini. Jadi arusnya itu tidak bisa masuk ke aki. Jadi seperti ini yang dapat kita ketahui dengan mudah bagaimana pengisian di dalam motor itu akinya tidak berfungsi sama sekali atau tidak bisa menyimpan voltase yang kita gunakan di motor. Ini sudah mengalami rusak permanen, dan kita bisa lihat untuk voltasenya itu sendiri. Oke, coba kita off-kan dulu. Kita lihat voltasenya. Ini langsung mengedrop dengan cepat. Jadi di sini untuk sistem penyimpanan arusnya itu sangat rendah sekali atau kecil sekali, bahkan sekali tidak ada dari arus yang disimpan. Ini ciri-ciri dari sebuah aki yang mengalami rusak permanen. Oke, dan kita akan coba lihat untuk aki yang satunya lagi, dimana untuk aki yang satunya itu aki 12 volt. Ini kita ambil yang normal. Kita ukur voltasenya. Kita ukur voltasenya 12,2. Kemudian kita on kan. 12,2 volt. Oke, ini kita umpamakan di motor seperti ini. Kita nyalakan motornya. Oke, kita on kan. Oke, ini arusnya sudah mulai naik, dan voltasenya juga naik teman, 12,9, 13 volt. Oke, seperti ini. Nanti mentok di 14,5 volt. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat.
tips penanganan dari sebuah sistem pengisian di motor yang berjalan dengan baik. Kita bisa mengetahui ciri-ciri tersebut, seperti dari aki, kiprok, dan sistem kerja dari sebuah diode pada sebuah kiprok motor atau sistem pengisian di aki motor, di mana untuk arus yang digunakan untuk sistem pengisian adalah dari spool mesin, kemudian disearahkan oleh kiprok motor, kemudian masuk ke aki. Ini sama prinsipnya pada sebuah cas, di mana arus AC dari trafo kemudian disearahkan ke kiprok, kemudian masuk ke aki. Seperti ini. Dan voltase berjalan dengan normal, dimana voltasenya itu terus naik di atas voltase aki itu sendiri, yaitu di 14,5 volt. Terima kasih. Jika ada salah kekurangan maupun beberapa video yang kurang berkenan, bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.